Sudah ada? Sudah ada, Pak. Oke. It's being recorded. Oke, thank you. Jadi ini selamat siang semua. Kita kembali bertemu untuk presentasi semua tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Ya, oke. Nah, jadi supaya segera dapat dilaksanakan, prosedurnya kita kerjakan sesuai dengan yang sudah kita lakukan di minggu yang sebelumnya. Baik, untuk itu saya serahkan kepada Ramayana Purba untuk memulai dan seterusnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ini dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Di sini saya Ramayana Purba akan menjadi moderator dari Hairanum Andini. Baik, kepada Hairanum saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih kepada Ramayana yang telah memberikan saya kesempatan. Saya minta tolong kepada Ramayana untuk share screen-kan PPT saya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Saudara. Sudah. Baik, Maya ke slide pertama. Baik, sepertinya kendala jaringan kepada Maya karena Maya telah mengabarkan kepada saya bahwasannya telah diganti slide di covernya. Baik, saya lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical book review saya yang pertama. Di sini saya akan mengambil subtopik tentang Derek Tyler. Pada detailer ini saya mengambil daftar isi yang pertama itu pendahuluan, kemudian saya akan menjelaskan tentang ringkasan, kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang evaluasi kritis, di mana evaluasi kritis ini menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pada buku, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima rekomendasi dan saran. Apakah di teman-teman layarnya sudah berganti? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pendahuluan. Pada pendahuluan ini, critical book review bertujuan untuk menganalisis, mengapresiasi, bahkan mengevaluasi mengenai kelebihan dan kelemahan suatu materi dalam buku tersebut.
Bagaimana isi buku tersebut bisa mempengaruhi cara berpikir dan menambah pemahaman terhadap kajian fisika matematika. Melalui critical book review dapat menguji pikiran penulis saya sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Critical book review ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah matematika fisika. Buku referensi yang saya gunakan untuk critical book review ini yaitu buku Fisika Matematika karya dari Dr. Anda Sri Astuti MSI. Buku beliau sesuai menjadi bahan critical book review karena buku ini menarik untuk ditelaah dan materinya juga sesuai dengan materi yang akan saya review, yaitu memuat materi tentang deret. Penulis critical book review ini mengharapkan saran dan kritik senantiasa diberikan demi kesempurnaan critical book review ini, sehingga mampu menjadi kontribusi secara baik untuk memahami materi pada buku referensi yang akan saya sajikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan critical book review ini. Pada ringkasan, deret merupakan sebuah pola hitung matematis yang senantiasa digunakan dalam kehidupan masyarakat. Utamanya, deret merupakan jembatan awal untuk menentukan sebuah pola tertentu dari sebuah bilangan matematis. Di dalam gejala fisika senantiasa, pola deret digunakan sebagai jalan untuk perhitungan secara rumit, baik hal itu diterapkan dalam perhitungan-perhitungan limit, diferensial, integral, bahkan sampai perhitungan numerik secara komputasi. Di dalam topik deret memiliki banyak subtopik, salah satunya menguraikan fungsi dengan uraian deret Taylor. Sementara teman-teman, saya akan share screen dulu. Maaf Kaira, suaranya tidak ada, masih unmute. Apakah kedengaran suara saya, teman-teman? Sudah. Kedengaran. Baik, saya akan mengulangi. Secara umum, uraian deret Taylor tersebut ditulis Fx sama dengan C0 ditambah C1 dikalikan dengan X dikurang A ditambah C2 buka kurung X dikurang 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Cn kalikan dengan X dikurang A pangkat N. Di mana A adalah konstanta yang dapat bernilai 0, maka selanjutnya dapat ditentukan dengan nilai-nilai koefisien Cn sebagai fungsi dari N, sehingga penulisan fungsi di atas berupa suatu identitas atau berlaku untuk semua X. Yang kedua, selang konvergensi deret pangkatnya di mana identitas A berlaku dengan menerapkan diferensiasi, maka FA
sama dengan C0 ditambah C1 dikalikan dengan 0 ditambah C2 dikalikan 2 pangkat 2 ditambah dengan titik-titik-titik ditambah CN dikalikan 0 pangkat N sama dengan atau menghasilkan C0. Kemudian kita turunkan F aksen A sama dengan 0 ditambah C1 ditambah 2 dikalikan dengan C2 dikali X dikurang A ditambah titik-titik-titik ditambah N dikali CN buka kurung N kurang A pangkat N kurang 1 sama dengan C1. Kemudian pada keturunan kedua, F aksen 2 F aksen A sama dengan 0 tambah 0 ditambah 2C2 ditambah titik-titik-titik ditambah N buka kurung X kurang A pangkat N dikali CN dikali 0 N pangkat N kurang 2 sama dengan 2 faktorial dikalikan C2. Kemudian sehingga dapat menghasilkan Cn sama dengan 1 per N faktorial dikali dengan F aksen pangkat N dikali A. Kemudian dari semua itu persamaannya dapat kita tuliskan sebagai Fx di mana X itu sama dengan A. Ini merupakan identitas dari X, di mana semua bilangan A itu sama dengan X. Menghasilkan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Dikalikan 1 per N faktorial F aksen pangkat N dikali A dikali X kurang A pangkat N. Kemudian di sini saya akan menjelaskan evaluasi kritis, di mana evaluasi kritis ini mencakup 2 hal. Yang pertama itu kelebihan dan kelemahan. Pada kelebihan ini saya akan menjelaskan kelebihan buku yang saya review. Yang pertama itu keterkaitan antar judul. Dalam buku ini khususnya pada materi deret terdapat berbagai hal yang dibahas, misalnya menguraikan fungsi dengan uraian deret Taylor. Kita dapat mengetahui bahwa judul-judul tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan dan tersusun rapi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada daftar isi mengenai deret yang mencakup tahapan dari pendahuluan, barisan, definisi, denotasi deret bolak-balik, deret pangkat, atau disebut juga dengan deret kuasa, dan yang terakhir menguraikan fungsi dengan uraian Taylor. Yang kedua, sistematika penulisan. Dari pengamatan saya terhadap buku, penulisan pada materi deret pada buku ini sudah sangat bagus. Diksi yang dipilih juga mudah dimengerti oleh pembaca dan penurunan atau persamaan rumus-rumusnya juga tersusun rapi. Yang ketiga itu penurunan rumus. Pada penurunan rumus ini, saya rasa cukup lengkap dan bagus, misalnya pada penurunan rumus dari fungsi dengan uraian Taylor hingga persamaan deret Maclaurin dilakukan dengan berbagai tahapan persamaan. Yang keempat, uji kepemahaman. Pada buku tersebut memiliki uji kepemahaman pada setiap subtopik, sehingga para pembaca dilatih untuk memahami materi dari setiap materi yang dipaparkan atau yang disajikan. Kemudian saya akan menjelaskan kelemahan yang saya temukan pada buku yang saya review. Yaitu terlihat pada desain buku. Pada desain buku fisika matematika ini, khususnya pada materi deret, pada bab pertama kurang menarik menurut saya. Karena gambar yang disajikan dalam buku itu bisa dikatakan minim, dan gambarnya juga tidak berwarna, sehingga kelihatan seperti bersatu antara subtopik dengan materinya. Kedua, pemuktahiran isi buku. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 oleh Dr.
oleh Dr. Anda Sri Astuti MSI. Dari tahun penerbitan buku ini dapat diketahui bahwa buku ini sudah cukup lama, yaitu sekitar 9 tahun. Yang ketiga, saya menemukan kelemahan tidak memuat penerapan deret pada bidang fisika. Padahal seharusnya fisika juga berperan penting dalam materi deret. Apalagi pada mata kuliah ini bertujuan untuk menerapkan matematika dalam bidang fisika. Jadi seharusnya penulis mencantumkan hubungan antara deret dengan bidang fisika. Yang terakhir itu saya menemukan tidak menerapkannya contoh soal dalam materi yang disampaikan. Seharusnya penulis harus memberikan contoh soal setelah memaparkan materi sebelum melanjutkan pada bagian latihan soal, sehingga para pembaca dapat mengikuti tahap per tahap. Kemudian kesimpulannya, uraian Taylor memiliki peranan yang dapat dikatakan sangat sentral dalam fisika, sehingga harus memahami secara baik konsep uraian tersebut. Keuntungan uraian Taylor adalah adanya kemudahan dalam hal mendiferensiasi dan mengintegrasikannya, yang dapat dilakukan suku per suku. Adapun contoh penerapan uraian Taylor dalam fisika misalnya menggunakan uraian Taylor mencari hampiran numerik dari suatu fungsi. Maka materi deret yang dimuat dalam buku Fisika Matematika ini memiliki kekurangan serta kelebihan. Walaupun demikian, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu sumber belajar dan digunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang fisika matematika. Terlebih dalam penerapan Taylor yang berguna untuk menyederhanakan persoalan berkaitan membutuhkan teknik matematika yang sangat rumit. Tetapi harus disadari bahwa pemodelan ini tidak memberikan gambaran yang sifatnya menyeluruh, sehingga terkadang kehilangan metode dalam melakukan penyederhanaan tersebut. Adapun rekomendasi atau saran yang saya paparkan yaitu menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis saya sendiri harus fokus dan detail dalam menjelaskan tentang materi deret dalam penerapan fisika, dengan menulis di dalamnya sumber-sumber yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Penulis sekaligus presenter saya sendiri sangat menyadari ketika book review ini masih banyak kesalahan dalam pembuatan. Mohon maaf jika dalam pembuatan ketika book review ini terdapat kesalahan ditemukan oleh pembaca atau penyimak, baik dilihat dari segi penulisan, penggunaan bahasa, dan lainnya sebagainya. Untuk itu penulis saya sendiri mohon maaf karena penulis sangat menyadari bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Baik, terima kasih. Sampai sini saja saya menjelaskan tentang critical book review saya tentang Derek Taylor. Kemudian saya serahkan kepada moderator, kepada Ramayana. Baik, terima kasih kepada Hairanum Andini yang telah memaparkan critical book review-nya. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, menanggapi, bisa diberikan sekarang. Baiklah, saya ingin memberi pertanyaan kepada Kairanum. Saya Ayu Purnamatari Payung, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya pada PPT penyaji terdapat kalimat selang konvergensi deret pangkatnya di mana identitas A berlaku. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang dimaksud dengan selang konvergensi dan yang mana yang disebut identitas A itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayu. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Untuk Khairanum, apakah bisa langsung dijawab? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Purnamatari. Pertanyaan itu yang saya simpulkan bagaimana yang dimaksud dengan selang konvergen dan yang mana yang disebut dengan identitas A. Bukankah begitu pertanyaannya, Ayu? Iya, Kaira. Baik, selang konvergen adalah merupakan salah satu bagian dari deret pangkat atau disebut juga dengan deret kuas, yang dimana konvergensinya dari deret yang berhingga sampai tak hingga. Ya, yang saya jelaskan tadi merupakan bagian dari salah satu deret pangkat dan deret atau disebut juga dengan deret kuasa adalah konvergensi dari deret berhingga sampai dengan tak hingga. Kemudian Ayu tadi menanyakan yang mana yang disebut dengan identitas A. Iya, Kak. Baik, identitas A itu merupakan berlaku pada semua X. Jadi nilai A itu sama dengan X. Seperti yang saya jelaskan pada penurunan rumus ini, persamaan yang di akhirnya itu fx, di mana x-nya ini sama dengan A. Yang ini kan pertama awalnya itu kan rumusnya fx sama dengan C0 tambah C1 dikali dengan X dikurang A ditambah C2 dan seterusnya. Berarti kita masukkan dengan di mana A itu merupakan konstanta yang dapat bernilai 0. Maka selanjutnya dapat ditentukan dengan nilai koefisiennya Cn sebagai fungsi dari N. Sehingga penulisan fungsi di atas berupa suatu identitas berlaku untuk semua X. Kemudian kita masukkan identitas A, yang dimana A itu merupakan sama dengan nilai X. Seperti itu, Ayu. Kepada Ayu. Bagaimana Saudari Ayu? Baik, Kaira, terima kasih. Baik, karena untuk menghemat waktu, jika ada teman-teman yang ingin masih bertanya, bisa diketik di LMS kita. Baik, saya serahkan untuk presenter selanjutnya. Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Saya moderator dari Putri Nantasari Marbun yang akan... Mohon maaf, Luli. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada saya sebagai moderator dan Ramayana Purba sebagai penyaji materi. Di sini Ramayana akan mempresentasikan hasil dari jurnal Critical Journal Review yang telah dilakukannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Critical Journal Review yang berjudul Beberapa Sifat Akar Pangkat Kuadrat Berkoefisien Bilangan Kompleks. Next, Putri. Kita masuk yang bagian pertama, yaitu ringkasan. Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk Z sama dengan A tambah IB, dengan I adalah imajiner, dengan A, B elemen dari bilangan real, dan I adalah imajiner. Bilangan imajiner satuan I sama dengan akar dari -1.
memiliki sifat I kuadrat sama dengan min 1. Jika Z sama dengan A tambah IB, maka A disebut sebagai bagian dari real dari Z dan dituliskan RE Z sama dengan A. Serta B disebut sebagai bagian imajiner dari Z dan ditulis IM Z sama dengan B. Konjugat dari bilangan kompleks didefinisikan dengan Z sama dengan A dikurang IB. Fungsi suku banyak f yang derajat n adalah fungsi berbentuk fx sama dengan a n x pangkat n tambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah titik-titik tambah a1x tambah a0. Semua suku banyak berderajat n dengan solusi n merupakan bilangan kompleks. Persamaan kuadrat dengan koefisien bilangan kompleks AZ kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan Z12 sama dengan 1/2A dikali min B tambah W12. Next, Putri. Adapun sifat-sifat akar persamaan kuadrat berkoefisien kompleks adalah yang pertama, jika Z1 adalah persamaan kuadrat AZ kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C elemen bilangan real, maka Z2 sama dengan Z1 adalah akar persamaan kuadrat. Jika Z1 adalah persamaan kuadrat Jika Z1 adalah persamaan kuadrat AZ kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0, dengan A, B, C adalah elemen bilangan kompleks atau real, maka Z2 sama dengan konjugat Z1, bukan akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, persamaan kuadrat AZ kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C elemen bilangan kompleks, dan A tidak sama dengan 0, akar-akar persamaannya adalah B kuadrat sama dengan 4AC. Yang keempat yaitu persamaan kuadrat AZ kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, dan A, B, C elemen bilangan real, dan B kuadrat lebih kecil daripada 4AC, persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar berupa bilangan kompleks yang saling konjugat. Yang kelima, persamaan kuadrat AZ kuadrat tambah BZ tambah C sama dengan 0, dengan A, B, C elemen bilangan kompleks, dan A tidak sama dengan 0, maka akar-akar Z1, Z2 elemen bilangan kompleks. Nilai Z1 sama dengan 1/Z2 jika hanya A sama dengan C. Ditentukan syarat agar persamaan kuadrat memiliki sebuah akar real dan syarat agar memiliki sebuah akar imajiner murni. Akar-akar persamaan yang diketahui dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Kita masuk ke bagian evaluasi kritis. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan membahas kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, sistematika penulisan. Dalam hal ini, sistematika penulisan materi dalam jurnal ini sudah bagus. Diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipakai, dan dilanjutkan dengan hasil pembahasan, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Serta dijabarkan setiap materi yang dibahas dan pembahasan sesuai judul. Serta materi yang dijelaskan secara terstruktur seperti teorema-teorema yang digunakan dipaparkan satu persatu. Yang kedua, kemutakhiran masalah. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Ahmad Ansar dan Muhammad A. Abdullah, sehingga jurnal ini masih baru dan cocok dijadikan sebagai referensi mahasiswa untuk bahan pembelajaran atau referensi serta sebagai acuan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Next, Putri.
Yang ketiga, isi jurnal. Isi jurnal yang dituliskan Ahmad Ansar dan Muhammad Abdullah menurut saya sudah cukup baik. Setiap unsur-unsur yang dibahas juga saling berkesinambungan dan sesuai dengan judul yang diangkat. Pemaparannya juga sangat bagus, dilengkapi dengan adanya pembuktian-pembuktian yang diberikan seperti sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang menggunakan bilangan kompleks. Penurunan rumus yang diberikan juga sangat bagus dan detail. Serta karena jurnal ini menggunakan metode penelitian literatur, maka menambah keakuratan dari jurnal ini karena banyak menggunakan pendapat-pendapat para ahli. Yang selanjutnya, yang keempat, originalitas temuan. Penemuan mengenai materi sangat minim untuk ditemukan, sehingga isi dari jurnal ini masih original dan belum ada unsur-unsur meniru jurnal yang lain, baik dari segi bahasa maupun teori yang digunakan. Next, Putri. Kemudian kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama, menurut saya kekurangannya yaitu dari segi bahasa yang masih menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Yang kedua, ada kesalahan dalam penulisan subjudul yang digunakan serta kurang rapi. Yang seharusnya subjudul diberikan warna hitam yang lebih pekat sehingga dapat dengan mudah membedakan setiap subjudulnya. Yang ketiga, keterbatasan jurnal ini adalah materi yang dibahas masih hanya berhubungan dengan matematika saja. Alangkah baiknya apabila disangkut pautkan dengan materi fisika. Yang keempat, metode yang digunakan hanya menggunakan metode penelitian literatur. Alangkah baiknya apabila metode yang digunakan adalah uji coba langsung dengan persoalan yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Next, Putri. Baik, ini saja hasil presentasi critical journal review saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait critical journal report yang telah dilakukan oleh Rama. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, kalau teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, maka dapat dilanjutkan kepada presenter selanjutnya. Atau jika teman-teman nantinya ada yang ingin bertanya lagi, bisa diberikan pada LMS. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya moderator. Saya moderator dari Hisar Merpaung yang akan mempresentasikan mengenai critical book review yang kedua. Untuk saudara Hisar, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya mengambil materi yaitu materi analisa vektor. Next, ringkasan materinya yaitu vektor merupakan sebuah besaran yang selalu mempunyai nilai dan arahan dengan operasi memiliki tanda-tanda dan vektor satuan pada tiap-tiap koordinat yang disebut dengan vektor satuan. Persamaannya A atau Pi sama dengan vektor A per panjang A sama dengan vektor A per A. Vektor satuan A atau Pi mempunyai besar satu dan arah yang sama dengan arah vektor A. Komponen vektor A dalam sistem koordinat kartesian
X, Y, Z adalah AX, AY, dan AZ. Vektor satuan I topi, J topi, dan K topi adalah satu vektor satuan yang searah dengan sumbu X, Y, dan Z yang positif. Vektor A sama dengan AX I topi tambah AY J topi tambah AZ K topi. Besar vektor A sama dengan panjang A adalah panjang A sama dengan akar kuadrat dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Next. Perkalian vektor. Perkalian dua vektor atau perkalian titik atau dot product. Perkalian dua vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Perkalian dua vektor. Kemudian perkalian dua vektor atau perkalian silang atau cross product. Perkalian dua vektor adalah perkalian dua vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A cross vektor B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali sin theta dikali mu topi. Perkalian tiga vektor. Perkalian tiga vektor atau scalar triple product. Perkalian titik tiga vektor dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A cross vektor B dikali vektor A dot vektor B cross vektor C. Dengan operasi matematisnya diperoleh hasil umum, yaitu vektor A dot vektor B dot vektor C sama dengan vektor A dot vektor B cross vektor C sama dengan vektor B dot vektor C cross vektor A sama dengan vektor C dot vektor A cross vektor B. Pada perkalian silang tiga vektor atau triple vektor product. Vektor A cross vektor B cross vektor C. Pada perkalian dua vektor sudah dibahas bahwa vektor B cross vektor C adalah tegak lurus pada vektor A dan vektor B cross vektor C. Ada banyak kemungkinan untuk mendapatkan hasil kali tiga vektor tersebut. Asalkan perkaliannya adalah satu vektor dikalikan dengan kombinasi perkalian vektor lain. Vektor A cross vektor B cross vektor C sama dengan vektor A dot vektor C dikali vektor B dikurang vektor A dot vektor B dikali vektor C. Next. Turunan pada vektor. 1. Koordinat kartesian. Turunan pertama vektor A sama dengan turunan pertama A X arahnya I tambah turunan pertama A Y arahnya J tambah vektor A turunan pertama A Z arahnya K. Yang kedua, untuk vektor posisi, kecepatan dan percepatan. Vektor R sama dengan X arahnya I tambah Y arahnya J tambah Z arahnya K. Vektor V sama dengan turunan pertama X arahnya I tambah turunan pertama Y arahnya J tambah turunan pertama Z arahnya K. Selanjutnya vektor A sama dengan turunan kedua X arahnya I tambah turunan kedua Y arahnya J tambah turunan kedua Z pada arahnya K. Kemudian yang ketiga, perkalian konstanta dengan vektor turunannya. Turunan pertama vektor U sama dengan K dikali turunan pertama A.
Kemudian perkalian titik dengan vektor turunannya. Turunan pertama V sama dengan turunan pertama vektor A dot turunan ke dot vektor B ditambah vektor A dot turunan pertama vektor B. Kedua, perkalian silang dengan vektor turunannya. Turunan pertama vektor P sama dengan turunan pertama vektor A dikali vektor B tambah vektor A dikali turunan pertama vektor B. Next. Kemudian lanjut kepada evaluasi kritis. Di sini saya mengambil yang pertama kelebihan dari buku yang saya review. Pertama, keterkaitan antar judul. Dalam buku ini, yang pada khususnya yang saya ambil pada materi analisa vektor, yaitu terdapat berbagai hal yang dibahas, misalnya perkalian vektor, perkalian 3 vektor, sampai turunan pada vektor kita dapat, dan kemudian kita dapat mengetahui bahwa judul tersebut memiliki keterkaitan dan tersusun rapi. Kedua, penurunan rumus. Saya merasa pada bagian ini sangat bagus. Dan yang ketiga, sistematika penulisan. Di sini saya juga merasa penulisan pada materi ini juga sudah bagus. Kemudian yang keempat, pada buku ini juga dijelaskan bagaimana turunan pada vektor. Yang kelima, pada buku ini juga menyajikan banyak contoh-contoh soal yang dapat digunakan pembaca untuk menguji kemampuan sendiri pada materi analisa vektor ini. Kemudian dari aspek tata bahasa juga pembaca dapat mudah mengerti materi yang ada pada buku itu. Next. Kemudian kelemahannya, satu, pada buku ini tidak memuat penerapan analisa vektor pada bidang fisika, yang dimana seharusnya fisika juga berperan penting dalam materi analisa vektor. Apalagi mata kuliah ini bertujuan untuk menerapkan matematika pada bidang fisika. Yang seharusnya penulis memaparkan hubungan analisa vektor dengan fisika. Yang kedua, desain buku. Desain buku fisika matematika ini khususnya materi analisa vektor kurang menarik karena gambar yang disajikan dalam buku bisa dikatakan minim dan gambarnya juga tidak berwarna. Next. Analisa kesimpulan yang dapat saya tarik adalah analisa vektor dapat digunakan dalam berbagai operasi untuk menyelesaikan persoalan fisika dan dapat menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian vektor. Jadi materi analisa vektor yang dimuat dalam buku fisika matematika ini memiliki kekurangan serta kelebihan. Walaupun demikian, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa atau bagi pembaca pada umumnya sebagai salah satu sumber belajar dan digunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang fisika matematika. Sekian. Baiklah, demikian hasil presentasi dari Saudara Hisar. Untuk teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Izin bertanya. Baik, untuk Surah kami persilahkan. Pada evaluasi kritis tadi, tertera bahwa penulisan rumus cukup baik. Seperti apa penulisan rumusnya yang terdapat pada buku tersebut? Bisa boleh diperlihatkan atau boleh diucapkan langsung penulisan rumusnya?
yang mana dan mengapa cukup baik? Baik, untuk Saudara Hisar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sura mengenai rumus tadi. Putri bisa ngambil slide yang ketiga. Saya mengambil contoh pada materi perkalian 3 vektor. Di sini sudah sini kan sudah diberikan rumusnya, yaitu A vektor A dot vektor B cross vektor C. Lalu juga diberikan di situ hasil umum dari operasi matematisnya yang bisa kita lihat dari di bawah ini. Yang tertera pada slide itu yang dimana tertulis vektor A dot vektor B dot vektor C sama dengan vektor A dot vektor B cross vektor C sama dengan vektor B dot vektor C cross vektor A sama dengan vektor C dot vektor A cross vektor B. Dan kemudian bisa juga kita ambil contoh lain yang serupa dengan perkalian silang 3 vektor. Kan di sini sudah diberikan rumusnya. Kemudian juga diberikan penjelasan atau wawasan bagi kita, yang dimana situ dikatakan pada perkalian 2 vektor sudah dibahas bahwa vektor B cross vektor C adalah tegak lurus pada vektor A dan vektor B cross C. Dan di situ juga diberikan kemungkinan atau gimana caranya dapat hasil kali 3 vektor tersebut. Dan diberikan juga syaratnya agar hasil itu kita dapat. Yang dimana di sini dikatakan syaratnya adalah asalkan perkaliannya adalah satu vektor dikalikan dengan kombinasi perkalian vektor lain. Dan rumus samanya ada di bawahnya itu yaitu vektor A cross vektor B cross vektor C sama dengan vektor A dot vektor C dikali vektor B dikurang vektor A dot vektor B dikali vektor C. Sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah dapat menerima? Sudah, terima kasih. Baik.
Baiklah, untuk menghemat waktu, untuk sesi tanya jawab kami tutup. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di psikologi. Baiklah, saya mengambil alih. Saya Teresa Sepriani sebagai moderator untuk pembahasan yang keempat, itu mengenai tentang CJR yang kedua, dan akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Heni Sulastri Borusnaga. Kepada Heni dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan critical journal review yang kedua mengenai menentukan jarak pada ruang dimensi 3 dengan analisis vektor. Selanjutnya, untuk daftar isi, terdapat ringkasan, evaluasi kritis, dan kesimpulan. Selanjutnya, Put. Untuk ringkasan, walaupun sama-sama lurus, tetapi vektor berbeda dengan garis. Penyajian vektor dinyatakan dalam bentuk vektor baris atau R1, vektor baris R2, atau vektor kolom yakni R3. Dapat kita lihat pada gambar ini, yakni untuk R1 sebagai vektor baris LMN, untuk vektor 2 sebagai vektor baris L1, tambah MJ tambah LI ditambah MJ tambah NK, untuk R3 sebagai vektor kolomnya LMN. Pada gambar 1 yang di bawah, titik O pada titik pangkal koordinat. Karena definisi vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan vektor, maka vektor R arahnya dari titik O ke titik A, sehingga vektor R dinyatakan dengan vektor yang dilambangkan 0A dengan tanda panah di atas. Sedangkan besaran vektor merupakan panjang vektor, yaitu sepanjang ruas garis dari titik O ke titik A. Selanjutnya, jarak titik A dengan titik G, yakni jarak titik A ke titik G adalah besaran vektor AG, dengan jaraknya disimbolkan dengan ada garis dengan AG panah yang di atas. Jarak titik O dengan garis AC dilambangkan dengan A0 adalah proyeksi AO dengan tanda panah di atas digaris duakan adalah proyeksi vektor ortogonal vektor A0 pada AC, sehingga vektor A0 sama dengan vektor A0 dikali vektor AC per panjang vektor AC kuadrat dikali vektor AC, dan jarak O ke garis AC direpresentasi vektor 0Q. Dengan demikian, jarak titik O ke titik garis AC dilambangkan dengan berikut. Untuk jarak titik O dengan bidang BEG, yakni bisa dimisalkan dengan panjang vektor R, yakni panjang vektor R sama dengan vektor OB dikali vektor N per panjang vektor N, di mana N sama dengan vektor EB dikali vektor EG. Jarak garis AC dengan garis HB, yakni vektor AC dikali vektor HB, atau bisa dimisalkan dengan vektor N, adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan garis HB dengan garis AC. Vektor R berimpit dengan vektor N, dan dianggap panjang vektor R adalah jarak AC dengan HB, maka panjang vektor R sama dengan vektor AB dikali vektor N per panjang vektor N. Untuk jarak garis AC dengan bidang BEG, misalkan panjang vektor R adalah jaraknya, ditentukan dengan proyeksi vektor AB, maka panjang vektor R sama dengan vektor AB dikali vektor N per panjang vektor N. Kemudian jarak bidang ACH dan bidang BEG, dimisalkan panjang vektor R adalah jaraknya, ditentukan dengan proyeksi vektor AB, maka panjang vektor R sama dengan vektor AB dikali vektor N per panjang vektor N. Selanjutnya, untuk evaluasi kritis, yakni contoh soal, dapat kita lihat pada gambar yang pertama, yakni untuk menghitung jarak antara A dengan titik G.
Menghitung jarak antara titik dan titik dalam konsep vektor adalah menghitung panjang vektor atau besaran vektor. Jarak titik A yakni 040 ke titik G 404 adalah besaran vektor AG. AG sama dengan OG dikurang OA, yakni 4 minus 4, 4. Maka panjang vektor AG sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka panjang vektor AG sama dengan 4 akar 3 satuan. Yang kedua, menghitung jarak titik O ke garis dengan garis AC. Slide selanjutnya. Panjang vektor AC sama dengan 4 akar 2. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa vektor AQ adalah proyeksi vektor ortogonal AQ pada vektor AC, sehingga vektor AQ sama dengan 0 minus 40 dikali 4 minus 40 per 32 dikali 4 minus 40 sama dengan 16 per 32 dikali 4 minus 40, dan untuk vektor AQ didapatkan 0 minus 2, 0. Jarak O ke garis AC dipresentasikan dengan vektor 0Q sama dengan vektor 0A ditambah vektor AQ sama dengan vektor AQ dikurang vektor A0 sama dengan 2 minus 20 dikurang 0 minus 40 sama dengan 0 sama dengan 2, 20. Sehingga untuk panjang vektor 0Q-nya didapatkan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2 akar 2 satuan. Yang ketiga, menghitung jarak titik 0 dengan bidang BEG. Menentukan jarak antara suatu titik, misal titik 0 dengan suatu bidang, yakni bidang BEG dengan 3 titik sudutnya, yakni E040, B440, dan G404, yaitu pertama-tama mencari normal bidang. Normal bidang merupakan suatu vektor hasil cross product dua buah vektor yang tidak sejajar dan segaris, dinotasikan dengan vektor N. Vektor N sama dengan vektor EB dikali vektor EG sama dengan 4I ditambah 0J kurang 4K dikali 4I kurang 4J ditambah 0K sama dengan 16 dikali I kali I dikurang 16 dikali I kali J ditambah 0 dikali I kali K ditambah 0 kali J kali I ditambah 0 dikali J kali J ditambah 0 kali J kali K dikurang 16 kali K kali I ditambah 16 kali K kali J ditambah 0 kali K kali K. Maka didapatkan vektor N sama dengan lambda 111. Selanjutnya, gambar di samping yakni gambar hubungan titik 0 dengan titik BEG dengan skema vektor. Misal panjang vektor L adalah jarak antar titik 0 ke bidang BEG. Panjang vektor R adalah proyeksi skalar ortogonal vektor OB, yakni 440 pada vektor N dengan lambda 440 pada vektor N. Ketiga proyeksi skalar tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Berikut contoh perhitungannya. Panjang vektor N dapat dihitung dengan vektor OB dikali vektor N per panjang vektor N, sama dengan lambda 4 ditambah 4 ditambah 0 per lambda akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 4 per akar 3. Dengan demikian jarak titik 0 ke bidang BEG, yakni panjang vektor R adalah 8 per 3 satuan. Selanjutnya, Put. Selanjutnya menghitung jarak garis AC dengan garis HB. Misal vektor N suatu vektor yang tegak lurus HB dan garis AC dengan vektor N sama dengan vektor AC dikali vektor HB, yakni dengan lambda 112. Panjang vektor R adalah proyeksi skalar vektor AB 4000 pada vektor N, maka garis AC dengan garis HB adalah panjang vektor R, yakni 4 per 6 satuan. Selanjutnya, Put. Yang kelima, menghitung jarak garis AC dengan bidang BEG. Pada pembahasan sebelumnya di atas telah dihitung bahwa vektor normal bidang BEG adalah vektor N, yakni lambda 111, dan vektor AC, yakni 4 minus 40. Sehingga jarak antar garis AC dan bidang BEG ditentukan dengan memproyeksikan vektor CG atau CB, vektor CE, vektor AG, vektor AB atau vektor AE pada vektor N. Dan didapatkan vektor R sama dengan 4 per 3 satuan. Selanjutnya,
Yang terakhir, menghitung jarak bidang ACH dan bidang BEG. Pada gambar di bawah, vektor N adalah vektor tegak lurus bidang BEG. Karena bidang BEG sejajar bidang ACH, sehingga vektor N juga tegak lurus terhadap bidang ACH. Jadi, bidang BEG dengan vektor N lambda 111. Cara menghitung jarak antar dua bidang titik memiliki sedikit kesamaan dengan cara menghitung jarak antar dua garis atau jarak antar garis dan bidang, yaitu memproyeksikan satu vektor yang memiliki kedua bidang atau vektor yang diperoleh dari kombinasi dua titik, yaitu satu titik dari bidang ACH dan satu titik lagi dari bidang BEG. Dengan demikian, jarak antara bidang BEG dan bidang ACH adalah proyeksi skalar ortogonal vektor AB yakni 4000 pada vektor N dengan lambda 111 sehingga diperoleh vektor R sama dengan vektor AB dikali vektor N per panjang vektor N sehingga panjang vektor R sama dengan 4/3 satuan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan jarak antar dua titik pada suatu bangun ruang yaitu dihitung dengan konsep panjang vektor. Kemudian dalam menentukan jarak antar titik dan garis yakni dimulai dengan menghitung proyeksi vektor ortogonal. Kemudian menjumlahkan hasil perhitungan proyeksi vektor ortogonal tersebut dengan suatu vektor dari hasil kombinasi titik dan satu titik pada garis. Dan selanjutnya menghitung besaran vektor dari jumlah vektor itu. Kemudian dalam menentukan jarak terdekat antar titik dan bidang, antar garis dan bidang, dan antara bidang dan bidang hampir sama, yakni dimulai dengan mencari vektor normal, kemudian membuat suatu vektor yang diperoleh dari pasangan kombinasi titik yang mewakili dua komponen, dan selanjutnya dengan memproyeksikan vektor tersebut ke vektor normal. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Heni yang sudah memaparkan hasil dari CJR-nya. Dan untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya atau memberi serta kritik, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Izin menanggapi. Baik, Olita, kami persilahkan. Baiklah, saya Olita Kudadiri ingin menanggapi CJR dari Heni. Nah, pada evaluasi kritis, saudara tidak mencantumkan kelebihan maupun kekurangan yang Anda peroleh dalam jurnal tersebut. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari CJR ini kita dapat menemukan hal-hal yang menarik dari jurnal tersebut dan supaya kita dapat berpikir kritis lagi. Terima kasih. Ini. Baiklah, untuk Saudara Olita, saya ucapkan terima kasih untuk menanggapi hasil presentasi saya. Baiklah, untuk teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau memberi saran lagi? Baik, jika tidak ada, untuk menghemat waktu, kami serahkan kepada moderator selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya Putri Nanda sebagai moderator dari penampilan presentasi Rekayasa Ide akan dibawakan oleh Teresi Sepriani Nenggolan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rekayasa ide, di mana yang berjudul penerapan diferensial untuk mengukur laju perubahan volume air galon. Pendahuluan. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang berkaitan dengan turunan suatu fungsi atau memuat suku-suku dari fungsi tersebut dan turunannya. Pengertian lain daripada persamaan diferensial ialah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Metode yang digunakan untuk solusi persamaan diferensial ini ialah metode analitik, tetapi ada persamaan yang tidak ada diselesaikan dengan menggunakan metode analitik, sehingga diperlukan adanya metode lain untuk mendekati nilai sebenarnya, yaitu dengan menggunakan metode numerik.
Tujuan daripada penelitian ini ialah menerapkan hukum Torricelli untuk menghitung laju perubahan volume air galon dan menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan sampai air di dalam galon tersebut habis. Laju perubahan volume dan dalam sebuah tabung dihitung dengan menggunakan aplikasi turunan. Laju perubahan volume didapatkan dari aplikasi turunan. Penelitian ini menggunakan alat penampung air berupa tabung sehingga volumenya air pada tabung dapat dirumuskan dengan persamaan 4VR kuadrat dikali H. Selanjutnya, Put. Ide dasar persamaan diferensial. Secara umum, ada dua macam persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial ialah persamaan-persamaan yang mengandung satu ataupun lebih dari turunan-turunan parsial. Turunan fungsi di satu titik dapat dijelaskan sebagai nilai limit dari laju perubahan rata-rata ketika mendekati satu titik tertentu. Penyelesaian persamaan linear non-linear ia fungsi secara eksplisit dengan X. Demikian juga penyelesaian persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan. Selanjutnya. Jika suatu variabel Y bergantung pada waktu, maka turunan DY/dt disebut perubahan laju sesaat. Penerapan perubahan laju sesaat dalam fisika pada materi fluida dinamis yang di dalamnya terkandung hukum Torricelli. Wujud eksperimen yang untuk membuktikan hukum Torricelli ialah sebuah wadah yang berisi air dan pada dindingnya terdapat sebuah lubang kebocoran. Torricelli merumuskan volume air pada wadah tersebut dianggap tidak terbatas karena selalu terisi, maka debit air yang keluar dari lubang kebocoran tidak membuat volume air pada wadah berkurang. Hukum Torricelli dapat diterapkan pada suatu galon yang diisi oleh air. Pada bagian bawah terdapat keran untuk keluarnya air. Laju perubahan volume air dibandingkan dengan ukuran tangki. Sebelumnya, keran galon itu dibuka dan air keluar dari galon pada ketinggian tertentu. Air memiliki energi potensial dan saat air keluar dan keran, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial pada ketinggian air ialah M dikali G dikali H. Dengan G itu ialah percepatan gravitasi bumi, dan M itu ialah massa benda, serta H itu ialah ketinggian. Misalkan kecepatan air yang keluar dari keran pada saat ketinggian air H adalah vol per H, maka energi kinetik yang dihasilkan ialah setengah massa dikali V dikali H kuadrat. Ide pengembangan. Hasil penelitian perubahan volume air pada galon diperoleh data sebagaimana disajikan pada tabel 1. Data waktu pengosongan galon dengan variasi ketinggian cairan. Pengolahan data dari tabel ini meneliti mencari kecepatan air menggunakan persamaan V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H, dan laju perubahan volume menggunakan persamaan dV dt sama dengan VR kuadrat dH per dt, sehingga diperoleh data pada tabel yang kedua. Dari tabel kedua ini hasil laju perubahan volume galon dan kecepatan air. Serta dari tabel 2 ini bisa kita buat grafik hubungan kecepatan aliran air dengan laju perubahan volume seperti pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, dapat dilihat bahwa dari kalibrasi didapatkan grafik hubungan antara kecepatan dan laju perubahan volume dY per dt yang berupa garis linear. Dengan gradien grafik sebesar 0,0045 dan nilai gradien grafik tersebut ialah nilai dari VR kuadrat. Kelima, dan ialah dengan X, di mana sumbu Y ialah dY dt dan sumbu X V per dt sama dengan VR kuadrat dH per dt. dV dt per dH dt. Penelitian ini untuk menentukan laju perubahan volume pada tabung. Dan untuk mencari kecepatan aliran airnya
menggunakan hukum Torricelli ini dan untuk mencari laju perubahan volumenya menggunakan aplikasi turunan. Ketinggian air di dalam galon. H2 adalah ketinggian seluruh volume air, sedangkan H1 itu ialah ketinggian air di bawah lubang. Jadi, untuk mencari ketinggian pada kecepatan menggunakan selisih ketinggian volume cairan tersebut, ialah delta H sama dengan H2 dikurang H1. Di sini galon dianggap sebagai sebuah tabung, jadi volumenya yaitu menggunakan volume tabung pada persamaan P sama dengan VR kuadrat dikali H. Untuk mencari laju perubahan volume pada tabung menggunakan persamaan turunan pada persamaan dV dt sama dengan VR kuadrat dH per dt. dH per dt ialah V ataupun laju perubahan penurunan air dicari menggunakan hukum Torricelli. Sehingga diperolehlah data-data seperti pada bagian hasil, dan setelah data diolah kemudian dianalisis, maka diperoleh bahwa laju perubahan volume pada galon tersebut bergantung pada kecepatan aliran cairan, ketinggian volume cairan, dan juga jari-jari galon. Hubungan antara laju perubahan volume dengan kecepatan aliran cairan berbanding lurus, karena jika kecepatan airnya besar, maka laju perubahan volumenya juga besar. Maka sebaliknya, jika kecepatan airnya kecil, maka laju perubahan volumenya itu pun juga kecil. Hubungan di sini kesimpulan, hubungan antara laju perubahan volume dengan kecepatan aliran cairan berbanding lurus, karena kan jika kecepatan airnya besar, maka laju perubahan volumenya besar. Sebaliknya, jika kecepatan airnya kecil, maka laju perubahan volumenya juga kecil. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa laju itu perubahan volume berbanding lurus dengan laju penurunan cairan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan galon lebih cepat jika laju perubahan volumenya itu besar. Sebaliknya, jika laju perubahan volumenya kecil, maka waktu yang dibutuhkan lebih lama. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari Saudari Teresia. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mengkritik maupun memberi pendapat, kami persilakan. Jika sekarang tidak ada pertanyaan, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di LMS. Terima kasih. Para Lulis sebagai moderator bisa dimulai. Baiklah, saya moderator dari Putri Nantasari Marbun yang akan mempresentasikan yaitu tugas rutin yang pertama tentang belahan kompleks. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membawa presentasi mengenai tugas rutin pertama, yaitu materi kita bilangan kompleks.
Pada latihan pertama terdapat 3 soal latihan. Yang pertama yaitu I pangkat 3 sama dengan I pangkat 2 dikali I pangkat 1, di mana I pangkat 2 sama dengan minus 1, dan I pangkat 1 sama dengan, maaf ada salah penulisan, itu sebenarnya min 1, sehingga hasilnya adalah akar minus 1. Sehingga nilai dari I pangkat 3 dapatnya adalah minus 1. Untuk soal yang kedua, untuk mencari nilai I pangkat 4, maka dipecah menjadi I pangkat 2 dikali I pangkat 2, di mana nilai I pangkat 2 sama dengan minus 1 dikali minus 1, maka hasil yang diperoleh dapatnya I pangkat 4 sama dengan 1. Latihan yang kedua, soal yang pertama yaitu diketahui Z3 sama dengan 3 dikurang I1 dikurang 2I, dan Z4 sama dengan minus 1 ditambah 7I. Terdapat beberapa proses, yaitu pada proses penambahan, maka hasil yang diperoleh Z3 ditambah Z4 sama dengan buka kurung 3 dikurang 2I, tutup kurung ditambah 1 ditambah 7I, maka hasilnya adalah 3 dikurang 2I dikurang 1 ditambah 7I. Sehingga hasil yang diperoleh dari Z3 ditambah Z4 yaitu adalah 2 ditambah 5I. Yang kedua yaitu pengurangan. Z3 dikurang Z4 maka sama dengan 3 dikurang 2I dikurang minus 1 ditambah 7I. Maka diperoleh 3 dikurang 2I ditambah 1 dikurang 7I. Maka hasilnya itu Z3 dikurang Z4 sama dengan 4 dikurang 9I. Latihan yang kedua selanjutnya, yaitu dengan cara perkalian, maka Z3 dikali Z4 sama dengan 3 dikurang 2I dikali minus 1 ditambah 7I. Maka hasilnya 3 dikali minus 1 ditambah 3 dikali 7I dikurang 2I dikali minus 1 dikali 2I dikali minus 1 dikali minus 2 dikali 7I. Maka hasilnya yaitu adalah minus 3 ditambah 21I ditambah 2I dikurang 14I kuadrat. Maka diperoleh minus 3 ditambah 23 1I dikurang 14 dikali minus 1. Minus 1 ini diperoleh berdasarkan latihan yang pertama, yaitu I kuadrat sama dengan minus 1. Sehingga diperoleh minus 3 ditambah 2 3I ditambah 14. Maka hasilnya yaitu Z3 dikali Z4 sama dengan 11 ditambah 23I. Untuk pembagian, Z3 dibagi Z4 sama dengan 3 dikurang 2I per minus 1 ditambah 7I. Sama dengan 3 dikurang 2I per minus 1 ditambah 7I dikali minus 1 ditambah 7I per minus 1 ditambah 7I. Maka hasilnya ialah 3 dikali minus 1 dikurang 3 dikali 7I dikurang 2I dikali minus 1 dikurang minus 2I dikali minus 7I. Dibagi minus 1 dikali minus 1 dikurang 1 dikali minus 7I ditambah 7I dikali minus 1 ditambah 7I dikali minus 7I. Maka hasilnya minus 3 dikurang 21I ditambah 2I ditambah 14I kuadrat dibagi 1 ditambah 7I dikurang 7I dikurang 49I kuadrat. Sama seperti perkalian, diketahui I kuadrat sama dengan minus 1, maka selanjutnya ialah minus 3 dikurang 23I ditambah 14 dikali minus 1 dibagi 1 ditambah 49 dikali minus 1. Maka hasilnya ialah minus 3 dikurang 23I dikurang 14 per 48. Maka hasil dari pembagian Z3 per Z4 dapatnya ialah minus 17 dikurang 23I per 48. Untuk latihan ketiga, diketahui 2 ditambah 3I ialah, diketahui 2 tambah 3I, lalu minus 4 ditambah I, berikutnya minus 3 dikurang 2I, dan yang terakhir 2 dikurang 4I. Penyelesaiannya ialah, yang pertama, 2 ditambah 3I, yaitu Z sama dengan X ditambah IY. Maka dapatnya R cos theta ditambah I dikali R sin theta, sama dengan 2 cos theta ditambah 3I sin theta. Untuk yang kedua, minus 4 ditambah I, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah 1 dikali I dikali R sin theta, maka sama dengan minus 4 cos theta ditambah I dikali I sin theta, maka hasilnya minus 4 cos theta ditambah 1 ditambah I sin theta. Berikutnya, minus 3 dikurang 2I
maka Z sama dengan R cos theta ditambah I dikali R sin theta, maka sama dengan minus 3 cos theta ditambah minus 2 dikali I sin theta. Yang terakhir ialah 2 dikurang 4I, maka Z sama dengan R minus cos theta ditambah I dikali R sin theta sama dengan 2 cos theta dikurang 4 dikali I sin theta, maka hasilnya 2 dikali cos theta dikurang 4 dikali I sin theta. Adapun tugas yaitu yang pertama, mencari nilai dari cos I, yaitu dengan penyelesaiannya, cos I sama dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I per sin theta, maka E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I per sin theta. Ditambahkan, maka hasilnya E pangkat I theta sama dengan E dikurang minus I pangkat I theta, maka dapatnya 2 cos theta. Theta sama dengan I, maka 2 cos I sama dengan E pangkat minus 1 ditambah E pangkat 1, maka cos I dapatnya adalah E pangkat minus 1 tambah E1 per 2. Yang kedua, untuk mencari nilai sin I, maka sama dengan E pangkat I theta sama dengan cos per theta ditambah 1 sin theta. Maka E pangkat I theta sama dengan cos per theta dikurang 1 dikali sin theta. Dikurang menjadi theta sama dengan I, maka 2I sin I sama dengan E pangkat I buka kurung I dikurang E pangkat minus I dikali I. Maka hasil dari sin I adalah E pangkat minus I dikurang E pangkat I per 2I. Untuk tugas yang ketiga ialah cos in sama dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I dikali sin theta. Lalu E pangkat minus IE sama dengan cos theta dikurang 1 dikali sin theta ditambahkan. Maka diperoleh hasil E pangkat I pangkat E ditambah E dikurang dikurang E pangkat IE sama dengan 2 cos theta. Theta sama dengan IN, maka 2 cos in sama dengan E pangkat I dikali IN dikurang E pangkat minus I dikali IN, maka cos IN sama dengan E pangkat minus N ditambah E pangkat N per 2. Untuk tan I sama dengan cos 2I per sin 2I. Maka theta sama dengan 2I E pangkat I dikali 2I ditambah, dikurang E pangkat minus 1 dikali 2I dibagi 2I. Dibagi E pangkat I dikali 2I ditambah E pangkat minus I dikali 2I per 2. Maka hasilnya ialah tan 2I menjadi E pangkat minus 2 dikali E pangkat minus 2 per 2I dikali 2 per E pangkat minus 2 ditambah E pangkat 2. Maka tan 2I sama dengan 2E di pangkat minus 2 dikurang 2E pangkat 2 dibagi 2I buka kurung E pangkat minus 2 ditambah E pangkat 2 tutup kurung. Yang kelima, 2 kurang 1 kurang in sama dengan cos 2 kurang in ditambah 1 sin 2 kurang N. Sekian hasil presentasi saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari Putri Nantasari Marbun tentang tugas urut yang pertama. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, apabila tidak ada yang bertanya, maka saya berikan kepada moderator selanjutnya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengaran. Baik, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Ucapkan kepada dosen pengampu kita pada sore hari ini dan selamat sore juga kepada teman-teman semuanya.
Perkenalkan, saya Khairyanum Andini sebagai moderator dari presenter kita Luliwati Sihombing yang akan menjelaskan tugas rutin yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan forum ini kepada presenter kita, kepada Luliwati Sihombing. Saya persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu tugas rutin kedua. Lanjut, Put. Dari awal, Put. Itu udah nomor 6, Put. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai multiple integral. Kerjakan yang dilakukan bila mengintegralkan dari posisi 121 ke posisi 021 dan kemudian ke posisi 020 dan ke posisi 120 dengan W sama dengan min 10 pangkat min 6 buka kurung siku integral batas bawah 021 sampai dengan batas atas 121 buka kurung vektor satuan A pada sumbu X ditambah 4 vektor satuan A pada sumbu Y dikurang vektor satuan A pada sumbu Z dikali min dx vektor satuan A pada sumbu X ditambah integral dari batas bawah 020 sampai dengan 121 buka kurung vektor satuan A pada sumbu X ditambah 4 vektor satuan A pada sumbu Y dikurang vektor satuan A pada sumbu Z dikali min dz vektor satuan A pada sumbu Z ditambah integral batas bawah 021 sampai dengan batas atas 121 dikali vektor satuan A pada sumbu X ditambah 4 vektor satuan A pada sumbu Z dikurang vektor satuan A pada sumbu Z. Maaf, salah. Vektor satuan A pada sumbu X ditambah 4 vektor satuan A pada sumbu Y dikurang vektor satuan A pada sumbu Z dikali min dx vektor satuan A di sumbu X tutup kurung siku sama dengan minus 10 pangkat minus 6 Joule. Penyelesaiannya, misalkan vektor satuan A pada sumbu X ditambah 4 vektor satuan A pada sumbu Y dikurang vektor satuan A pada sumbu Z sama dengan vektor R. Maka persamaannya menjadi W sama dengan min 10 dikurang min 6 buka kurung siku integral batas bawah 021 sampai dengan batas atas 121 vektor R pada sumbu X dikali D vektor R pada sumbu X ditambah integral batas bawah 020 sampai dengan batas atas 121 vektor R pada sumbu Z dikali D vektor R pada sumbu Z ditambah integral batas bawah 021 sampai dengan sampai batas atas 120 vektor R pada sumbu X dikali D vektor sumbu R pada X. Tutup kurung siku. Setelah itu kita integralkan variabel R. Maka W sama dengan min 10 pangkat min 6 buka kurung siku buka kurung 1/2 R pangkat 2 batas bawah 021 sampai dengan batas atas 121 ditambah setengah R pangkat 2 batas bawah 0,20 sampai dengan batas atas 121 ditambah setengah R pangkat 2 dengan batas bawah 0,20
sampai dengan batas atas 120. Maka kita substitusikan batas integral persamaan vektor R sama dengan vektor satuan A pada sumbu X ditambah 4 vektor satuan A pada sumbu Y dikurang vektor satuan A pada sumbu Z. Maka W sama dengan min 10 pangkat min 6 buka kurung siku buka kurung kurawal setengah dikali 1 tambah 8 dikurang 1 dikurang 0 ditambah 8 dikurang 1 kuadrat tutup kurung kurawal ditambah buka kurung kurawal setengah buka kurung 1 tambah 8 dikurang 1 tutup kurung dikurang buka kurung 0 tambah 8 dikurang 0 pangkat tutup kurung kuadrat tutup kurung kurawal ditambah buka kurung kurawal 1/2 buka kurung 1 ditambah 8 dikurang 0 tutup kurung dikurang buka kurung 0 ditambah 8 dikurang 0 tutup kurung kuadrat tutup kurung kurawal tutup kurung siku. Maka kita kurangkan batas integral hasilnya W sama dengan min 10 dikurang 6 buka kurung siku setengah ditambah 0 ditambah setengah tutup kurung siku, maka hasil akhirnya yaitu W sama dengan min 10 dikurang 6 dikurang min 6. Lanjut Put. Yang kedua yaitu perhitungan beda potensial. PA dikurang PB sama dengan min integral A sampai B dikali fungsi dari Q per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 2 dikali vektor satuan A pada R dikali DR vektor satuan A pada sumbu R ditambah RD theta vektor satuan A pada sumbu theta ditambah R sinus theta D dikali Pi vektor satuan A pada sumbu Pi sama dengan negatif integral batas bawah A sampai dengan batas atas B dikali fungsi dari Q per 4 Pi epsilon R pangkat 2 DR sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 dikali buka kurung 1 per RB dikurang 1 per RA. Maka penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu kita menuliskan persamaan yang akan diintegralkan, yaitu PA dikurang PB sama dengan negatif integral batas bawah A sampai B dikali fungsi dari Q per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 2 DR. Maka selanjutnya kita pisahkan pecahan variabel yang akan diintegralkan. Maka PA dikurang PB sama dengan minus integral batas bawah A dengan batas atas B dikali fungsi Q per 4 Pi epsilon 0 dikali 1 per R pangkat 2 DR. Maka kita integralkan variabel R, PA dikurang PB sama dengan minus Q per 4 Pi epsilon 0 dikali minus R per R dikali minus 1 per R dengan batas bawah A dan batas atas B. Setelah itu kita substitusikan batas integral. PA dikurang PB sama dengan negatif Q per 4 Pi epsilon 0 buka kurung siku buka kurung negatif 1 per RB dikurang buka kurung negatif 1 per RA tutup kurung siku. Maka kita kalikan dengan tanda negatif, PA dikurang PB sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 buka kurung siku 1 per RB dikurang 1 per RA tutup kurung siku. Maka dapatlah hasilnya PA dikurang PB sama dengan Q 4 Pi epsilon 0 dikali 1 per RB dikurang 1 per RA. Selanjutnya, yang ketiga yaitu potensial. DL sama dengan
dr vektor A satuan A pada sumbu R ditambah RD Pi vektor satuan A pada sumbu Pi ditambah DZ vektor satuan A pada sumbu Z. E sama dengan rho 1 per 2 Pi F. Untuk Putri, maka saya lanjut. E sama dengan rho 1 per 2 Pi epsilon 0 dikali R dikali vektor satuan A pada sumbu R. Pi sama dengan minus integral A batas bawah A sampai batas atas B. E dl sama dengan Pi 1 dikurang rho 1 per 2 Pi epsilon 0 ln A per B. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu menulis persamaan yang akan diintegralkan. P sama dengan negatif integral A batas bawah A sampai dengan batas atas B, E dl. Setelah itu, P sama dengan negatif integral A batas bawah A dan batas atas B, rho 1 per 2 Pi epsilon 0 dikali R dr sama dengan negatif integral A batas bawah A sampai dengan batas atas B fungsi dari rho 1 dikali fungsi dari rho 1 per 2 Pi epsilon 0 dikali 1 per R dr. Kita integralkan variabel R, maka P sama dengan negatif rho 1 per 2 Pi epsilon 0 ln mutlak R dengan batas bawah A sampai dengan batas atas B. Setelah itu kita substitusikan batas integral P sama dengan negatif rho 1 per 2 Pi epsilon 0 ln A dikurang B. Maka hasil akhirnya yaitu P sama dengan rho 1 per 2 Pi epsilon 0 ln A per B. Lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin presenter kita cukup sampai dijelaskan nomor 3 tadi. Baik, terima kasih kepada presenter kita yang telah menjelaskan atau memaparkan tugas rutin yang kedua. Kemudian kami buka sesi tanya jawab atau memberikan saran serta tanggapannya kepada presenter kita. Kepada teman-teman, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, kepada Olita. Baiklah, saya Olita Kuderdiri ingin bertanya pada nomor 2, Ludiwarti. Nah, pada perhitungan beda potensial, Anda mengintegralkan terhadap R, di mana memiliki batas atas B dan batas bawah A. Ketika kita masukkan nilai batas, kan semestinya 1 per B dikurang 1 per A. Nah, pada hasil yang Ludiwarti dapatkan, itu jadi 1 per RB dia. Nah, bagaimana itu Luli? Terima kasih. Coba diulang Olita, soalnya suaranya agak macet-macet Olita. Baiklah. Pada soal nomor 2, di situ ada perhitungan beda potensial. Pada PowerPoint Luli mengintegralkan terhadap R yang memiliki nilai batas atas B, batas bawah A.
Sehingga ketika kita masukkan nilai batas, kan semestinya minus 1 per B dikurang minus 1 per A. Pada PowerPoint Luli didapatkan hasil 1 per RB. Mengapa itu bisa terjadi? Terima kasih, Luli. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Olita, saya membutuhkan waktu. Dapat ditunggu sebentar, Olita. Baik, untuk menunggu jawaban Olita, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya kepada presenter kita? Jika tidak ada pertanyaan, kami akan mengunci pertanyaan dari Olita dan berikan beberapa menit untuk menjawab pertanyaannya kepada presenter kita. Baiklah, untuk pertanyaan dari Olita, kenapa dia min 1 RB 1 per A? Saya menggunakan rumus yang paling atas, yaitu kan dari atas dia udah hasil akhirnya yaitu RB per RA. Jadi jika saya ganti dia jadi min 1 per A, nanti rumus yang di atas jadi tidak sesuai dengan pembuktian. Seperti itu Olita. Apakah dapat dimengerti? Baiklah, Luli. Terima kasih. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter. Dikarenakan tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup presentasi kita pada hari ini. Jikalau ada sepatah dua kata saya yang kurang berkenan di hati teman semuanya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian saya serahkan forum ini kepada dosen pengampu kita, kepada Bapak. Kami persilahkan. Mana udah selesai semua? Oke, baik, terima kasih. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Oke. Silakan live ya. Baik, Pak.